Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bella Romadhani dan juga Selanda Resta. Kali ini kami akan membahas mengenai Control Foreign Corporation. Dalam literatur perpajakan terdapat konsep yang disebut sebagai Control Foreign Corporation yang dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang berkedudukan di luar negeri atau offshore company, namun kepemilikan dan pengendaliannya dipegang oleh wajib pajak dalam negeri. Contoh pendapatan CFC antara lain dividen dari anak perusahaan asing, pendapatan bunga dari investasi asing, dan royalti dari kepemilikan properti intelektual di luar negeri. Contohnya adalah perusahaan Indonesia mendirikan perusahaan di negara tax haven untuk mengalihkan keuntungan dan menghindari kewajiban pajak di Indonesia. CFC ini dibuat sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak atau tax avoidance dengan cara menunda pengakuan penghasilan yang modalnya berasal dari luar negeri yang nantinya akan dikenakan pajak di dalam negeri. Dasar hukum CFC Rules di Indonesia untuk menghadapi penghindaran pajak tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Pada bulan Juni 2019, pemerintah Indonesia melakukan perubahan ketentuan untuk Control Foreign Corporation melalui PMK nomor 93/PMK.03/2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.03/2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Control Foreign Corporation memiliki tujuan peraturan yang itu mencegah wajib pajak dalam negeri melakukan tax deferral liabilities atau kewajiban pajak tangguhan atas penghasilannya dan juga mencegah wajib pajak dalam negeri memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara-negara tertentu yang tarifnya lebih rendah, bahkan 0%. Selanjutnya, objek pajak yang harus dilaporkan antara lain memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri dan juga secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Lalu ada subjek pajak pasal 26 UU PPH. Antara lain orang pribadi luar negeri, individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu ada badan usaha luar negeri, perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usahanya suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah tarif dan pemotongan PPh pasal 26. Berdasarkan ketentuan tarif pemotongan PPh pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto. Namun apabila wajib pajak merupakan warga negara dari suatu negara yang terikat dengan perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif yang digunakan adalah tarif dalam P3B. Pemotongan pajak berdasarkan PPh pasal 26 ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikutnya adalah pengecualian dari pemotongan PPh pasal 26. Dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 yaitu badan internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Selanjutnya dikecualikan dalam P3B. Selanjutnya pemotongan atas penghasilan kantor pusat yang terkait dengan BUT di Indonesia. Dan yang terakhir adalah penghasilan kena pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat tertentu. Lalu selanjutnya ada demat dividen.
Pasal 2 ayat 3 PMK nomor 93 PMK 03 tahun 2019 menyebutkan wajib pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan memperoleh dimet dividen atas penyertaan modal langsung pada BULN non-bursa terkendali langsung. Dimet dividen berasal dari penghasilan tertentu BULN non-bursa terkendali yang meliputi penghasilan yaitu dividen, kecuali dividen yang diterima dan atau diperoleh dari BULN non-bursa terkendali. Selanjutnya adalah bunga, kecuali bunga yang diterima dan atau diperoleh BULN non-bursa terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang mempunyai izin usaha bank. Selanjutnya adalah sewa. Yang pertama, sewa yang diterima dan atau diperoleh BULN non-bursa terkendali sehubungan dengan penggunaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kedua adalah sewa selain sewa sebagaimana dimaksud dengan pernyataan yang pertama, yang diterima dan atau diperoleh BULN non-bursa terkendali berasal dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BULN non-bursa terkendali tersebut. Selanjutnya adalah royalti. Dan yang terakhir adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Dasar pengenaan dimet dividen diatur pada pasal 4 PMK nomor 93 PMK 03 tahun 2019. Juga meliputi pasal 4 ayat 3, pasal 4 ayat 7, pasal 4 ayat 9, dan pasal 4 ayat 11. Dasar pengenaan dimet dividen yang pertama adalah pasal 4 ayat 3. Dalam hal wajib pajak dalam negeri memiliki pengendalian langsung pada BULN non-bursa terkendali langsung dan memiliki pengendalian tidak langsung pada BULN non-bursa terkendali tidak langsung. Dasar pengenaan dimet dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 7. Dalam hal BULN non-bursa terkendali tidak langsung dimiliki secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf A. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 9. Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan jumlah bruto penghasilan tertentu setelah dikurangi. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 11. Besarnya dimet dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh wajib pajak dalam negeri dalam SPT tahunan PPh pada tahun pajak saat diperolehnya dimet dividen sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Dan yang terakhir adalah pasal 4 PMK nomor 93 PMK 03 tahun 2019. Besarnya dimet dividen dihitung dengan cara mengalihkan presentasi penyertaan modal wajib pajak dalam negeri pada BULN non-bursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan dimet dividen. Dasar pengenaan dimet dividen yang pertama adalah pasal 4 ayat 3. Dalam hal wajib pajak dalam negeri memiliki pengendalian langsung pada BULN non-bursa terkendali langsung dan memiliki pengendalian tidak langsung pada BULN non-bursa terkendali tidak langsung. Dasar pengenaan dimet dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 7. Dalam hal BULN non-bursa terkendali tidak langsung dimiliki secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf A. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 9. Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan jumlah bruto penghasilan tertentu setelah dikurangi. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 11. Besarnya dimet dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh wajib pajak dalam negeri dalam SPT tahunan PPh pada tahun pajak saat diperolehnya dimet dividen sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Dan yang terakhir adalah pasal 4 PMK nomor 93 PMK 03 tahun 2019. Besarnya dimet dividen dihitung dengan cara mengalihkan presentasi penyertaan modal wajib pajak dalam negeri
pada BUMN non-bursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan demat dividen. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Control Foreign Corporation. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.